Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun berada, pemirsa Bungo TV selalu di hati. Senang sekali pada hari ini saya Ellen Palevi kembali hadir di acara Batas Waktu. Ya, baik, senang sekali bisa kembali hadir ya pastinya pada siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana berkat perjuangan beliau hingga saat ini kita masih bisa merasakan yaitu ilmu ataupun kebebasan ya dari zaman-zaman zahiliyah di zaman dahulu. Dan alhamdulillah juga berkat beliau kita sampai saat ini bisa mengenal yang namanya Al-Quran ya, salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik pemirsa Bungo TV, pada siang hari ini kita akan membahas tema salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah tentang Al-Quran. Pastinya Erlan tidak sendirian karena sudah ada Ustadz bersama Erlan, yaitu ada Ustadz Adi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, di segmen pertama seperti biasa kita akan perkenalan atau ta'arufan ya sama Ustadz Adinya. Ustadz Adi ini aslinya dari mana? Terus juga mungkin nanti kita akan ketahui kegiatan aktivitasnya setiap hari itu apa, dan memang nanti akan kita mengetahui lebih dalam ya kegiatan dari Ustadz Adi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah tentunya dengan semua nikmat yang kita terima, nikmat yang besar, dengan keimanan sampai kepada nikmat kesehatan, dan juga tentunya sholawat dan salam semoga kita istiqomah melantunkan, menyampaikan kepada junjungan kita dengan harapan juga untuk kita sendiri supaya kita mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Baiklah, kami perkenalkan diri. Kami asli namanya Adi Kurniadi, asli dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Batin Tiga Ulu. Insya Allah masyarakat Bungo ini mungkin tidak ada yang tidak kenal dengan Lubuk Beringin, karena di sana ada desa, ada wisata pemandian ya, Luber itu ya. Iya Ustaz. Ya. Alhamdulillah sehari-hari kami mengajar dan tinggal di asrama yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah Sungai Binjai ya. Kalau jalan ke arah Padang berarti sebelah kanan. Jadi kami ibarat namanya itu guru pembimbing di asramanya ya. Kami basic kami asli di sana mengajar Al-Quran. Nah, di pondok itu sendiri ada pimpinannya yang ahli tentang kitab, mengajar tentang kitab, kami yang tentang Al-Qurannya. Mungkin itu. Oke, ya jadi di Pondok Pesantren Al-Fatah tadi di Sungai Binjai ya, kalau memang dari sini biasanya sebelah kanan ya, setelah lewat dari kampus IAIS di Bungo ya, ya tidak jauh dari situ. Dan kegiatan sehari-hari beliau itu bisa dibilang sekalian jadi musrif ya di situ. Ya, sekalian jadi musrif ya di sana ya. Jadi kegiatan sehari-harinya memang benar-benar dalam bidang Al-Quran. Baik nih Ustadz, langsung saja kita ke pembahasan pertama kita. Menurut Al-Quran atau mungkin pandangan dari Ustadz sendiri, ciri-ciri seseorang yang dikatakan kaum atau generasi Qurani itu seperti apa Ustadz? Baiklah, mungkin kalau generasi Qurani, kalau masalah ahli Quran atau ulama Quran, itu orang yang mahir tahu tentang seluk-beluk Al-Quran. Tentunya dia paham tentang bahasa Arab, tentang tafsirnya, balaghah, nausorobnya. Itu mungkin sebagian kita jarang, karena ulama kan pilihan. Misalnya di satu daerah, di satu apa kan, ulamanya kan terbatas. Nah, jadi misalnya satu desa itu paling ulamanya 2 atau 3 karena terbatas. Tetapi untuk menjadi orang yang mendapat keberkahan Quran atau Qurani tadi, semuanya kita bisa.
Orang biasa bisa, orang awam bisa, anak-anak bisa. Gimana sih supaya kita bisa menjadi generasi Qurani atau yang diberkahi oleh Al-Quran? Salah satunya kita yang paling pertama dasarnya kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saja walaupun tidak paham maknanya, tidak paham artinya sudah mendapat pahala. Karena berdasarkan banyak hadis Nabi, orang yang membaca Al-Quran satu huruf diganjar 10 kebaikan. Itu bisa semuanya. Orang yang mungkin ditakdirkan orang awam tidak bisa dulu mempelajari Al-Quran, dia sudah tua, tidak bisa dibaca, dia membaca saja dengan ilmu yang dia mendapat Al-Quran terbata-bata malah 2 kali lipat. Apalagi kita atau orang yang pernah mondok, dia terus mengistiqomahkan membaca Al-Quran, mendapat Al-Quran. Lebih dalam dari itu lagi, dia mengamalkan Al-Quran. Itu yang dinamakan generasi Quran. Selalu bersama dengan Al-Quran. Selalu bersama dengan Al-Quran. Iya. Jadi memang baru mendapatkan pencerahan juga ya Ustadz ya. Karena memang selama ini banyak yang mengatakan generasi Qurani itu hanya dari remaja seperti itu. Generasi Qurani itu mungkin hanya untuk anak-anak sekolah seperti itu ya Ustadz ya. Tapi ternyata generasi Qurani itu yang disebut dengan generasi Qurani itu siapa saja asal dia bersama Al-Quran ya Ustadz ya. Oke, baik nih Ustadz. Untuk generasi Qurani itu sendiri, kalau untuk di zaman sekarang seperti itu, sebaiknya itu telah dibentuk atau dibudidayakan ya, atau mungkin terbentuklah seperti itu dari usia berapa bagusnya Ustadz? Pembentukan karakter Qurani tadi. Sebenarnya kalau pembentukan Qurani itu tidak jauh lekat daripada anak-anak yang soleh. Banyak berdasarkan ulama mengatakan untuk membentuk anak yang soleh atau generasi Qurani bahkan bukan dari usia berapa, bahkan dari kita memilih pasangan. Itu lebih dasar lagi. Kalau kita pengen mencari keturunan yang baik, pilihlah pasangan yang baik, istri atau suami yang baik. Setelah itu nanti kita berumah tangga, punya istri yang baik. Nah, itulah awal dari dia membentuk janinnya, anaknya, supaya menjadi generasi anak yang soleh. Di dalamnya ada anak Qurani, generasi Qurani. Ketika dia mengandung, dia bacakan lantunan Al-Quran. Dia bacakan misalnya seperti surah Maryam, surah Yusuf. Nah, ketika sudah lahir, dia bacakan juga, orang tuanya, ibunya terutama, bapaknya membantu. Baru diajar setelah bisa umur berapa diajarkan Iqra. Sebaiknya memang orang tua kandungnya asli yang mengajarkan Al-Quran kalau dia bisa membaca Al-Quran. Tetapi untuk orang awam setidaknya orang tua kandungnya mengajar Al-Fatihah. Selebihnya baru kalau dia tidak mampu dia titipkan kepada lembaga Al-Quran atau pondok pesantren. Kalau untuk menghafal Al-Quran tentu ya lebih bagus dari awal-awal. Atau dari dia umur berapa, umur 6 tahun apakah? Karena pepatah mengatakan menulis di atas batu lebih lama, lebih bagus daripada kita mengukir di atas air. Saya merasakan, saya dulu menghafal Al-Quran juz 1 itu ketika SMP di Pondok Pesantren Nurul Haq lumayan. Itu hasil dan reaksi dari saya menghafal Quran juz 1 itu berbeda dengan saya menghafal juz 2 dengan sampai juz 30 saya di Jawa dulu. Karena apa? Karena di waktu saya masih belia, waktu SMP itu pikiran saya hanya Al-Quran. Mungkin belum tentu masalah uang, masalah maksiat. Nah, itu bisa lebih lengket, lebih reaksinya. Begitupun kalau kita mau sempurna, baru kita ajarkan hafalan anak Quran kita dari waktu belia, umur 6 tahun sampai umur 1 tahun sampai 6 tahun, atau kelas 6 SD dia sudah menghafal. Baru dia lengkapkan di waktu pondok pesantren, SMA, bahkan sampai kepada tahap kuliah. Oke, ya. Jadi memang dari sebenarnya memang harusnya untuk umat muslim mungkin ya, khususnya Kabupaten Bungo, memang kita harus mengingatkan juga sebenarnya dari awal dari memilih pasangan ya Ustadz ya, sebenarnya sudah menjadi suatu
hal yang wajib gitu untuk kita memilih pasangan agar kelak menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha seperti itu ya Ustadz ya. Ya, tapi tidak ada salahnya juga jika memang telah menikah tidak mungkin harus berpisah ya Ustadz ya. Ya, karena memang Allah tidak menyukai yang namanya perceraian juga seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika memang melakukan atau mendidik tadi ya Ustadz ya, mulai mungkin dari usia dini, mungkin dari minimal SD ya Ustadz ya. Karena memang kalau sudah SMA baru mau menghafal Al-Quran biasanya benar seperti yang Ustadz Adi katakan tadi, lengketnya lama gitu ya. Karena sudah banyak beban ya Ustadz ya. Ya, terakhir nih Ustadz di segmen pertama. Melihat beberapa waktu yang lalu kita baru saja mengikuti ya, apalagi Ustadz juga salah satu sering menjadi juri di kegiatan MTQ yang sudah familiar ya di Kabupaten Bungo seperti itu. Bagaimana reaksi atau pendapat Ustadz sendiri tentang kegiatan yang berkelanjutan ini, karena dari desa ya Ustadz ya, dari desa ke kecamatan sampai ke tingkat kabupaten dan provinsi seperti itu. Melihat kegiatan MTQ ini, apa respon atau pendapat Ustadz sendiri tentang Kabupaten Bungo Ustadz? Tentunya yang pertama, musabaqah tilawatil Quran yang sudah kita lakukan bahkan tingkat desa sampai nasional. Awal mula orang membentuk tokoh yang membentuk itu pasti niatnya baik karena berkaitan dengan perlombaan Al-Quran. Sampai sekarang baik. Namun tetap semua kebaikan pelakunya kan juga manusia. Tetap ada celah, tetap ada kekurangannya. Apalagi yang sering berkecimpung dengan Al-Quran, dengan MTQ lomba itu, ada saja oknum yang bisa merusak citra dari MTQ itu. Tetapi hanya oknum, tidak semuanya, sebagian. Jadi bukan berarti ada oknum semua citra MTQ musabaqah Al-Quran itu menjadi buruk, tidak. Hanya oknum saja. Contohnya melegalkan dari perekrutan pertama di desa atau di kabupaten, biasanya yang kita tahu dia mengutamakan keluarganya. Jadi sebenarnya ada yang lebih berkualitas kalau kita sebagai pemerintah. Kan yang mencari pemerintah, kita seleksi semuanya, tidak semata-mata kita memilih orang yang terdekat dengan kita. Nah, yang kedua nanti ada juga lagi pihak panitia yang tidak sesuai aturan. Aturan sudah dilihat ini umur ini berapa, ini berapa, tidak ini. Tetap ada saja celah. Mungkin dia tidak ada niat atau ketidaksengajaan. Itu ada yang sering saya lihat itu terjadi, bilang mulai dari masalah peraturan umur, banyak kok kecolongan. Terus juaranya kecolongan juga. Terlebih lagi ada lagi juga tentang catar menyatar orang. Tapi setiap kecamatan atau kabupaten punya patokan peraturannya sendiri. Kalau kami dulu terakhir kami di Batin Tiga Ulu itu memang ketat sekali. Umurnya, orangnya boleh menyatar hanya antar kecamatan saja. Tetapi saya lihat di kecamatan lain ada sebagian yang umur yang kami di kecamatan kami tidak lolos untuk tahap lomba ini, kecamatan ini lolos. Mungkin kecamatan ini atau pemerintah di kecamatan itu mungkin sepakat, mungkin agak longgar di peraturannya, mungkin begitu. Ya. Jadi sesuatu yang baik pastinya akan menghasilkan yang baik-baik juga ya Tat ya, begitu harapan kita juga. Tapi memang hal-hal seperti itu, benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi tadi, banyak pihak-pihak tertentu ya Ustadz ya, pihak-pihak tertentu yang memang menjadi sasaran seperti itu, mulai dari peraturan yang diterobos, mulai dari memang aspek-aspek yang harusnya tidak masuk malah dijadikan patokan untuk masuk seperti itu. Jadi harapan kita ke depannya semoga di kegiatan-kegiatan berikutnya juga, walaupun sudah menjadi rahasia umum seperti itu, banyak penyewaan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, tapi itu kalau bisa memang dikurangi seperti itu ya. Karena kenapa? Karena itu salah satunya merusak citra kita sendiri seperti itu, karena kita lebih mengutamakan yang benar-benar berkualitas, bukan orang yang terdekat dengan kita seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Bungo TV, selalu di hati, tetap di batas waktu.
pemirsa Bungo TV dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Erlan Palepi di Batas Waktu ya. Di segmen ketiga ini kita masih bersama Ustadz Adi dan alhamdulillah cuaca juga cerah ya, insya Allah memberikan keberkahan di hari ini. Baik nih Ustadz, kita masih membahas tentang Al-Quran tadi ya. Nah, sebagaimana masalah Al-Quran diterapkan dalam kehidupan, yang mana di dalam Al-Quran tersebut yaitu hak-hak bertetangga salah satunya Ustadz ya, yang nanti akan Erlan bahas seperti itu. Nah, karena ada juga yang mengatakan jika seandainya kita memasak masakan, maka kalau bisa dibanyakan kuahnya seperti itu agar kita bisa berbagi. Tetapi yang jadi masalahnya bukan di sana Ustadz, yang jadi masalahnya adalah yang diberi ini memberikan tanggapan. Masa kami dikasih cuma banyak kuahnya, isinya mana? Seperti itu. Jadi bingung masyarakat ingin menerapkan kebaikan-kebaikan melalui Al-Quran. Bagaimana tanggapan dari Ustadz Adi sendiri? Jadi maksud dari istilah itu tentu garis besarnya kita harus berbaik-baik di tetangga. Kalau kita lihat, kalau di daerah dusun itu mayoritas kita sudah beramah-ramah dan sosial kita baik di dusun itu. Yang maksud itu kok inti dari sebuah pernyataan itu kita harus berbaik berakhlak mulia dengan tetangga. Jadi kedepannya lagi tentu kita adab-adab di dusun itu berbeda dengan adab-adab di kota. Sebenarnya kalau kita ulama kebiasaan yang mengamalkan dari hadis itu tadi, sebenarnya dia tidak berkaitan dengan orangnya. Misalnya dia memberi sesuatu dengan tetangga, dia tidak terpengaruh dengan ucapan orang tersebut. Yang dia ikuti adalah hadis Nabi perintah Allah, tentang memuliakan tamu, memuliakan tetangga tadi. Jadi itu. Jadi kalau kita banyak mikir komentar orang, memang kita pusing. Tentu kita lagi ada yang kita bahas lagi tentang sosial bertetangga itu, yaitu tetangga dan adab orang di desa itu berbeda dengan adab di kota. Kalau kita bahas, kalau kita di desa itu adabnya ramah, tetangga itu gimana ada ini. Tapi kalau di kota, kalau kita tanya-tanya itu malah mengganggu privasi kata orang itu. Jadi tergantung sosial kita, tergantung kondisi di wilayah masing-masing. Di masyarakat ya. Ya, jadi dari pernyataan tadi juga sebenarnya itu adalah pernyataan yang paling simpel ya Ustaz ya. Jadi memang mengambil garis besar dari itu adalah makna yang sebenarnya adalah memuliakan tetangga. Seperti itu salah satunya memang mungkin juga menjadi motivasi bagi kita ya, khususnya yang tinggal di Kabupaten Bungo. Mungkin memang bertemu hanya bertatap muka saat ingin keluar rumah, setelah itu masuk lagi ke rumah. Jadi nanti kalau seandainya kita mendapatkan suatu musibah dan lain sebagainya, padahal tetangga tadilah yang akan membantu atau yang pertama kali akan menolong kita ya Ustaz ya. Terakhir nih Ustaz, di dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama ini sering juga yang temui di bagian ulamanya juga seperti itu. Mereka menerapkan penerapan Al-Quran, mereka mengisi kajian dan lain sebagainya. Tapi pada saat sedang selesai break setelah melakukan pengajian ataupun melakukan kegiatan penyampaian ceramahnya tadi ya Ustaz ya, tiba-tiba itu pada saat mereka menyampaikan bahwa sedekah itu melapangkan rezeki seperti itu. Tapi begitu kotak amalnya lewat kok tidak diisi. Seperti itu karena masyarakat juga bertanya, beliau para pemuka agamanya akan dicontoh oleh masyarakat, sedangkan beliau saja tidak mempraktikkan apa yang mereka sampaikan. Itu bagaimana tanggapan Ustaz sendiri tentang itu? Yang pertama, sebaiknya kita husnuzon, berprasangka. Tentu yang paling baik, paling tinggi derajatnya adalah baik itu pemuka agama, orang. Kita selalu mengamalkan yang sedekah tadi. Sedekah itu boleh, terang-terangan itu boleh, tidak ada yang melarang. Tentu contohnya tadi pemuka agama atau mana itu dia di depan orang banyak, ada apa 100.000, misalnya 100.000 itu lebih bagus. Tapi pertanyaan tadi kok tidak ngasih, kita harus suzon juga, mungkin dia ngasihnya di belakang atau di mana hasilnya. Jadi menyangkut sedekah tadi. Terus yang kedua, sedekah itu baik pemuka agama, pemerintah, bagus kalau dia mau sedekah berinfak, menyumbang sumbangan berapa itu tidak apa-apa, diumumkan, dipamerkan tidak apa-apa, pakai tulisan
Tetapi untuk menjaga itu lagi, kita sebaiknya kita iringi sedekah itu dengan sedekah sirri, sedekah diam-diam. Nah, kita datangi misalnya rumah orang itu tidak ada yang tahu tanpa kamera misalnya, kita datangi di pelosok desa, kita kasih bantuan berapa juta orang miskin di sana tanpa kita posting di mana-mana. Atau kita kasih misalnya karpet masjid diam-diam jam 1 malam, kita kasih karpet masjid yang jelek-jelek itu kita kasih, itu kita iringi sedekah terang-terangan menghindari riya dengan sedekah yang tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Nah, terkait dengan apa namanya itu tentang pertanyaan tadi, ya mungkin kita husnuzan saja. Bukan dia tidak mencontohkan, mungkin dia mengamalkan di kita tidak tahu. Mungkin di kalangan lain, di waktu lain dia bisa melakukan, mungkin atau bahasanya dia mungkin lupa bawa apa itu, mungkin tidak. Jadi kita husnuzan, sebenarnya tidak ada hak atau kita membantah tentang apa namanya pemuka agama yang seperti itu. Tetapi kita apa namanya selaku pemuka agama atau pendakwah itu memang harusnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Kalau bahasa kampusnya itu integritas. Kita apa yang kita ucapkan kita harus mengerjakannya. Jangan hanya bisa berucapkan kita tidak melakukannya, itu kurang baik. Ya, seperti itu. Ya, karena memang banyak di masyarakat karena kita lihat di zaman modern sekarang ya Ustaz ya, itu memang masyarakat lebih pandai menilai seperti itu, dan mereka menilai apa yang benar-benar terlihat seperti itu ya. Memang benar seperti yang disampaikan oleh Ustaz Adi tadi, husnuzon itu adalah salah satu jalan terbaik, tapi terkadang masyarakat menggunakan egonya melihat seperti itu apa yang sedang mereka lihat seperti itu ya Ustaz ya. Di sini Ustaz mengingat bahwa hari ini kita membahas tentang Al-Quran seperti itu, seperti mana yang sudah kita bahas dari tadi, ada pesan atau mungkin amanat atau mungkin yang mau disampaikan khususnya untuk anak-anak muda sekarang agar lebih mencintai Al-Quran Ustaz. Baiklah, pesan-pesan bagi kita semua terutama anak muda. Yang pertama untuk mencari menjadi diri kita baik dan keturunan kita baik itu yang pertama tentu yang Bapak bilang tadi itu doa. Itu yang paling penting adalah doa. Karena kita tidak tahu doa mana yang Allah kabulkan. Doa kita sekarang, saya berdoa misalnya untuk keturunan saya menjadi ahli Al-Quran, ulama besar. Entah itu satu keturunan, dua keturunan atau tiga keturunan. Seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim berdoa 10 tahun baru dikabulkan sama Allah. Begitupun semua anak muda, semua orang berdoalah sebaik-baiknya untuk kita, paling tidak untuk menjadi keturunan kita yang baik. Saya sekarang menjadi seperti ini mungkin berkat dari doa sesepuh saya, nenek saya, puyang-puyang saya dulu. Yang kedua tentunya bagi anak muda untuk menghindari dari nasib buruk dan banyak-banyaklah berbuat mengisi kegiatan dengan Al-Quran. Banyak-banyak mengisi kegiatan, apalagi yang masa remaja, masa pendidikan. Terutama masa pendidikan itu banyak-banyaklah berpendidikan di kalangan pondok pesantren. Saya tidak mengatakan kalangan selain pondok pesantren itu tidak baik, sama-sama yang baik. Tapi untuk urusan agama dan Al-Quran, insya Allah di kalangan pondok pesantren itu lebih baik, karena dijaga di sana semua aktivitas di sana dengan Al-Quran, mulai dari subuh sampai tidur yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang selanjutnya bahwa untuk pemuda kita tahu banyak sekali pengaruh yang kita hadapi sekarang ini, mulai dari HP yang paling penting. HP itu semua tontonan keburukan dan kebaikan ada dalam Al-Quran. Di dalam HP itu kita tahu contoh orang pengalaman yang buruk, contoh dari orang yang melanggar orang tua, bahkan lebih besar lagi orang yang meragukan Allah, itu ada dalam HP. Tentunya kalau kita sebagai pemuda, kita landasi dengan amal baik dan Quran tadi, kita akan bisa memilah mana tontonan yang kita perlu kita perbaiki. Tentunya yang terakhir juga ada kaitan dengan orang tua. Bagi pemuda yang ingin sukses, tentu kita minta nasihat dari orang tua. Orang tua tidak harus tinggal diam juga, nasihati, karena seorang bapak, seorang anak itu tidak ada batasnya. Sampai besar
bapak akan menganggap anak itu sebagai anak-anak. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Adi ya. Jadi memang pesannya juga sangat baik sekali ya. Memang sebaik-baiknya para generasi remaja itu dititipkan pada pondok pesantren ya Ustadz ya. Karena memang itu adalah tempat yang baik seperti itu untuk kita semua seperti itu ya Ustadz ya. Dan semoga juga nanti para generasi-generasi selanjutnya juga semakin mencintai Al-Quran karena memang di pondok pesantren itu lebih terjaga mulai dari tidur sampai tidur lagi seperti itu. Mungkin di pondok pesantren Ustadz sendiri sudah mulai membuka pendaftaran. Iya, mungkin bisa disampaikan. Alhamdulillah di pondok pesantren kami diami sekarang Al-Fattah Sungai Minjai itu sudah buka pendaftaran santri baru mulai dari kemarin sampai besok ketika 1 bulan 7 bulan Juli 1 Juli. Untuk biayanya tidak mahal, cukup 1.500.000. Itu untuk anak baru PPDB. Jadi untuk kegiatannya kami dari pagi sampai sore. Pagi itu sholat subuh jamaah, setelah itu ada pengajian membaca surah Waqiah bersama, sudah itu ada pengajian dari pimpinan langsung, kitab ta'lim muta'alim, sudah itu ada pengajian tahfiz dengan saya bersama-sama, dan juga jam 7 pengajian tahfiz khusus. Nah, setelah itu baru formal belajar IPA, fikih, Nahwu, MTK sampai jam 12. Setelah itu jamaah lagi jamaah zuhur, sudah itu mengaji Al-Quran, mengaji Al-Quran tajwid dirasati. Setelah itu ada pengajian fikih sebentar sekitar setengah jam dengan pimpinan juga. Sudah itu sholat asar berjamaah, sudah itu mengaji tilawah, sudah itu maghrib jamaah, sudah itu mengaji Quran, sudah itu isya jamaah. Maka sudah itu ada lagi pengajian formal malam kitab, jadi kitab tauhid, jadi materi yang diajarkan, bukan hanya pengajian bersama, materi Nahwu, fikih sampai tidur. Jadi berhubungan dengan Al-Quran juga ya Ustadz ya, di pondok pesantren yang Ustadz Adi saat ini menjadi seorang muslim juga di sana, dan beliau juga kita doakan semoga selalu sehat ya, aktivitasnya juga lancar, dan juga semakin banyak anak-anak yang kita harapkan menjadi generasi-generasi Qurani seperti yang kita harapkan di awal tadi ya. Baik, sebagai penutup pada segmen ini mungkin kita meminta waktu kepada Ustadz Adi untuk memimpin doa agar memberikan keberkahan di hari yang berkah ini. Allahumma bi barakatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bil Fatihatil mubarakah an tuhasil maqasidana wa taqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah wa maghfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahli al-ilmi wa ahli at-tuqa wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syaitan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadha al-majlis majlisan mubarakan majlisan tayyiban. Allahumma arzuqna akhlaqan karimah ka akhlaqi rasulika al-karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil 'umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qarribna wa anisu ab'idna wa qadi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa Bungo TV dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini, dan sebagai tanda terima kasih kami telah selalu mengikuti kegiatan batas waktu. Dan akhir kata saya Bapak Laki dan Ustaz Adi Kurniadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV selalu di hati.
Baik pemirsa Bungo TV dimanapun berada, kembali lagi di Batas Waktu ya, masih bersama Ustadz Adi ya pastinya ya. Di siang hari ini kita masih di Batas Waktu. Langsung saja nih Tat, mengingat tentang seorang anak ya, yang mana memang sudah familiar juga berita-berita ini kita dengar di sosial media dan lain sebagainya, bahwa nantinya seorang anak yang hafiz atau hafizul Quran atau orang yang menyukai Al-Quran tadi, itu di surga nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Itu adalah sebatas motivasi atau memang janji Allah di dalam Al-Quran, Ustaz? Itu menurut ulama, dan hadis-hadis dalam kitabnya memang memang bisa memberi syafaat dan memberi mahkota kepada orang tuanya. Sebenarnya bukan hanya penghafal Quran, sesama teman itu bisa kita memberi syafaat kepada temannya. Ulama bisa memberi syafaat kepada temannya. Tentunya yang kita sering lihat memang anak yang hafal Quran. Tentunya itu ya memang memberi mahkota kepada orang tuanya. Tetapi yang kita perdebatkan, yang kita pertanyakan, anak yang hafal Quran yang bagaimana? Nah, iya benar Pak. Yang menghafal Quran saja atau dia paham semuanya, tingkah lakunya bagaimana? Tetapi kita husnuzon saja. Hafal Quran itu bisa memberi manfaat kepada orang tuanya. Bahkan bukan hanya hafal Quran, dalam berbagai kitab dan kata ulama itu orang yang istiqomah membaca surah Tabarok, kan bukan hanya hafal Quran seluruhnya. Surah Tabarok aja banyak manfaatnya. Dalam suatu riwayat itu mengatakan surah Tabarak itu bisa menjadi dia memprotes kepada malaikat. Engkau malaikat tidak boleh, tidak bisa untuk menghukum orang ini karena saya surah Tabarak ada di dalamnya. Dia sering di dunia sering membacakan surah Al-Baqarah, surah Tabarak itu. Jadi intinya memang orang yang ahli Quran, orang yang sering membacakan akan memberi syafaat kepada dia yang dia ingini di akhirat nanti, terutama untuk dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi memang harus lebih dipahami dan juga harus lebih dalam ya Ustadz ya, tidak hanya sekedar mendengar seperti itu. Memang kalau kita dengar seorang hafizoh nanti akan memberikan Al-Quran, tapi benar ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi tadi, yang seperti apa, seperti itu ya. Selain itu juga Ustadz masih berhubungan dengan remaja, terutama khususnya yang bersekolah di bagian Al-Quran, seperti itu Ustadz, yang masih sering kami temui di lapangan. Mengapa Ustadz anak-anak yang bisa dibilang sudah mendapatkan predikat hafiz 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi terkadang kata-katanya masih belum terjaga, kata-katanya juga masih ada kotor. Itu sebenarnya yang salah di bagian apanya Ustadz? Seperti itu. Tentunya kalau kita bahas tentang Al-Quran, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Tentunya yang kita tahu malam itu biasa semuanya, malam Rabu, malam Kamis, malam apa. Tapi menjadi mulia karena diturunnya Al-Quran, itu malam Lailatul Qadar. Bulan itu sebenarnya bulan itu biasa, semuanya bulan biasa. Tetapi karena diturunkan Al-Quran menjadi mulia, yaitu bulan Ramadan. Kertas biasa, sebenarnya kertas itu biasa, tidak ada bedanya. Tetapi kalau kita tulis Al-Quran itu tidak berani kita menaruh sembarangan di bawah kaki kita atau kita injak. Dinding juga begitu, semua juga begitu. Tentunya apalagi yang ada Al-Quran di dalam diri manusia. Tetapi kok banyak misalnya orang yang menghafal Al-Quran, dia hafal Al-Quran tidak sesuai dengan Al-Quran, atau tingkah lakunya, perbuatannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Iya Ustaz. Berarti yang salah bukan Al-Qurannya, yang salah orangnya. Berarti dia tidak memahami Al-Quran, tidak merasuk dalam jiwanya. Berarti belum, bukan tidak belum. Tetapi kalau dia Al-Quran sudah memberi warna sendiri, memberi keberkahan pada dirinya, Al-Quran itu akan mengubah hidup seseorang itu. Jadi intinya, jika ada, bukan hanya ahli Quran, semuanya, misalnya orang ustadz pembuka agama, kan kita sering melihat dia tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, perangannya kok kayak itu. Jadi yang salah bukan agamanya, bukan ilmunya, berarti orangnya yang salah. Begitu pun juga ahli Al-Quran, orang yang sudah habis 1 juz, kok dia perangainya, perbuatannya tidak seperti itu. Mungkin dia belum memahami atau belum sesuai dengan hatinya, hanya sekedar niatnya mungkin salah. Berarti yang salah bukan Qurannya, tapi orangnya itu sendiri. Iya.
Jadi memang terkadang juga ya Ustadz ya, yang sering kita temui seperti itu, memang terkadang anak itu maklum ya seperti itu ya, karena memang terkadang bukan benar-benar niat gitu ya Ustadz ya, memang terkadang dari orang tua, tuntunan dari orang tua seperti itu harus menjadi seorang hafiz Quran. Jadi pada saat dia melakukan hafalan atau murojaah dan lain sebagainya hanya karena ingin berbakti kepada orang tua, jadi memang belum sampai jiwanya masuk ke dalam Al-Quran tadi ya Ustadz ya. Ya, kalau memang dilihat di zaman sekarang Ustadz, memang benar Ustadz bilang tadi, yang salah bukan Al-Qur'annya atau ajarannya, tapi memang belum sampai ke jiwa anak-anak tersebut. Dan semoga akan menjadi evaluasi juga ya Ustadz ya, untuk anak-anak yang belajar Al-Quran baik di pondok ataupun di madrasah, agar memberikan pencerahan agar anak tersebut bisa menjadi benar-benar seorang yang disebut generasi Qurani. Melihat sekarang juga Ustadz, bahwa kehidupan itu sebaik-baiknya bertanya itu adalah kepada Al-Quran. Kalau Ustadz lihat sendiri di masyarakat kita saat ini, apakah itu masih ada Ustadz? Bertanya kepada Al-Quran atau dibaca pun tidak Al-Quran tersebut, seperti itu Ustadz? Kalau kita lihat kenyataan sekarang, memang yang paling sering bersinggungan atau berkaitan dengan Quran tentu media atau lembaga pendidikan. Kita sering lihat di pondok pesantren, semua pondok pesantren itu pasti ada Al-Quran, walaupun itu pondoknya pondok berlebar di tiang, itu pondok kitab, tetapi tetap ada Al-Qurannya, tidak bisa ditinggalkan. Tetapi kalau kita lihat baru orang yang sudah tamatan dari pondok pesantren, kehidupan abadinya, kehidupan yang aslinya, baru dia terjun di masyarakat untuk mengamalkan Al-Qurannya. Tentu kalau kita lihat, tentu kualitas Al-Quran yang kita bacakan atau yang kita lantunkan semuanya berkaitan dengan Al-Quran tentu lebih banyak di pondok pesantren. Kalau kita lihat di kampung-kampung, ternyata ya Al-Qurannya hanya paling minimal itu berkaitan dengan Al-Quran itu hanya malam Jumat, mungkin baca Yasin. Jadi memang kalau karena di masyarakat orang sibuk dengan mencari nafkah juga kerja juga. Tetapi kalau sesuatu ada 2 orang saja yang paham dengan Al-Quran, dia berniat untuk menjaga Al-Quran, dia membuat kegiatan di sebuah desa itu dengan banyakkan, mungkin lebih lagi bukan hanya sekedar malam Jumat. Pemudanya mungkin dia bikin kegiatan tentang, kalau di Jawa itu banyak tentang simaan Al-Quran. Jadi orang pernikahan, orang meninggal dunia itu berkaitan dengan Al-Quran. Paginya itu sampai asar itu baca Al-Quran semua. Namanya simaan Quran. Mungkin kalau di Sumatera namanya khataman Quran. Jadi dibaca, ada 3 hafiz, 1 juz mungkin 15 menit. Jadi bisa khatam sampai sore. Itu banyak kegiatan tentang Al-Quran kalau saya lihat di masyarakat di Jawa. Kalau saya lihat sekarang belum ada. Mungkin kalau ada orang meninggal hanya baca Al-Qurannya 1 malam atau 2 malam saja sampai khatam Quran. Kegiatan-kegiatan lain belum ada bersangkutan dengan Quran. Jadi minimal ada, kalau kita lihat sosial kita sekarang di masyarakat hanya per minggu. Itu saja. Ya, jadi memang masih belum menyatu dengan Al-Quran ya Ustadz ya, tentang kehidupan masyarakat kita seperti itu. Tapi semoga kedepannya semakin memperbaiki ya Tat ya, memperbaiki seperti itu. Dan terakhir di segmen kedua Tat, seperti itu. Tadi juga Ustadz telah menyinggung tentang meninggal dunia atau kematian seperti itu ya di dalam Al-Quran. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ada beberapa kelompok atau golongan tertentu? Ya, sebenarnya memang wajar ya Ustadz ya, lazim seperti itu, seseorang yang sudah meninggal kita doakan seperti itu. Tapi ada juga golongan yang mengatakan tidak memberikan doa ataupun pembacaan Yasin seperti itu kepada yang sudah meninggal seperti itu, karena itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Bagaimana pendapat Ustadz sendiri menanggapi hal tersebut Ustadz? Jadi masyarakat kita kan kalau kita lihat di daerah Muarabungo ini sebenarnya tidak mengenal masalah Muhammadiyah atau NU, kita tidak selalu fanatik. Yang kita ketahui itu ahli sunnah wal jamaah. Padahal kita ikut ajaran NU, tapi tidak ada yang tahu tentang NU. Saya kecil dulu sampai sekarang tidak tahu. Setelah saya di Jawa baru saya tahu NU. Tapi amalan kita tentang tahlil, tentang ziarah kubur itu bagus, karena yang kita ikuti itu ulama-ulama salaf, ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi
Jadi pemahaman orang yang melarang tentang ziarah kubur dan kubur itu dia hanya berpatokan pada teks saja, tidak tahu pemahaman yang luasnya. Karena ada sebagian ulama mengatakan orang yang sudah meninggal itu belum dikatakan tiba di alam akhirat, hanya ada di alam barzah. Alam barzah, Barzah itu alam pemisah. Jadi nanti kalau kita sudah di akhirat, baru tidak ada lagi amal yang bisa orang kirim. Kalau kita masih di alam kubur, alam barzah itu masih bisa anak kita mengirimkan, bahkan dari teman juga mengirimkan. Nah, karena kita masih alam itu alam menunggu. Nanti sudah mati semua, sudah kiamat, baru kita tidak ada lagi yang kita amal. Apalagi ada sebuah hadis mengatakan anak bisa memberi kita amal soleh, ilmu bisa, sedekah bisa memberi kita amal. Tentunya kalau kita jawab kasarnya, kita acuh tak acuh lah orang yang mengatakan itu haram, padahal sudah jelas. Sudah jelas itu perbuatannya baik. Yang kita bacakan di ziarah kubur, di zikir itu la ilaha illallah. Orang yang 70 tahun kafir mengucap satu la ilaha illallah bisa menjadi Islam, bisa menjadi muslim, bisa menjadi masuk surga. Masa dengan kita berziarah kubur mengucapkan la ilaha illallah menjadi kafir? Itu kan tidak, logikanya tidak masuk. Nah, saya ulangi lagi. Orang yang 70 tahun kafir, tidak pernah sholat, dia sekali bersyahadat la ilaha illallah, menyaksikan Tuhan tiada Tuhan selain Allah, itu bisa menjadi muslim. Masa dengan orang yang kelompok sana mengatakan orang yang ziarah kubur mengucap la ilaha illallah itu menjadi kafir? Yang kita ucap kalimat yang sama, yang kita ucapkan di ziarah kubur itu la ilaha illallah tahlil itu tadi. Nah, jadi intinya kita teruskan aja, insya Allah itu amal-amal yang baik, kita memberi manfaat pada kita. Mungkin kalau kita mati besok, mungkin kita akan disuruh juga orang yang, dan mungkin kita dibiarkan. Kita mengharapkan doa itu, nikmat itu. Karena nikmat orang yang sudah meninggal itu bukan nikmat yang lain gitu, tidak ada lagi nikmat makan. Dia nikmatnya itu nikmat yang dikirimkan doa berupa al-fatihah dan bacaan berupa Al-Quran. Jadi memang satu pendapat ya Ustadz Adi dengan kami seperti itu, karena memang seseorang yang telah meninggal itu tidak mengharapkan apa-apa ya Ustadz ya, hanya mengharapkan agar terhindar dari azab kubur. Nah, salah satunya adalah mungkin dengan mendapatkan doa-doa dari anak soleh, dari teman sanak saudara. Jadi kami satu pemahaman ya dengan Ustadz Adi ya. Jadi menurut kami kalau memang seandainya harus memberikan yang terbaik, doa dan lain sebagainya, itulah penghargaan terbaik kita kepada jenazah ya Ustadz ya, seperti itu. Nah, mungkin setelah ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Batas Waktu, di Bunga TV, selalu di hati.